Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan ibadah puasa dengan membawa sebuah cuplikan nukilan kitab yang disusun oleh Al-Mukarram Alim Al-Fadil Al-Bakir Muhammad Abrar Al-Banjiri. Secara kebetulan pula tentu pada saat kita berada di bulan Ramadan atau bulan puasa. Tepatnya pada hari ini, hari yang ke-10. Itu masa awal hari ini sudah berakhir ya. Terus berlanjut kepada bagian-bagian yang kedua. Dari kecil cuplikan kitab ini, insya Allah kalau memang 3 kali pertemuan, kalau kaum menyelesaikan, alhamdulillah bisa selesai. Karena tidak terlalu banyak pembahasannya, malah kadarnya. Yang tentu pada awalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, diberikan kemakbulan daripada ibadah kita, puasa kita. Di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir di majelis ini atau masjid ini dalam rangka menyambung atau melaksanakan atau melanjutkan majelis kita. Karena disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad Syekhul Ratib, ini adalah keberkahan yang terbesar dari semua keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerahmatan yang terbanyak dibandingkan dengan yang lain, yaitu majelis ta'lim atau majelis ilmu ya. Sebab pangkat yang paling tinggi setelah aulia adalah ilmu. Setelah Nabi kita, ulama, pangkat yang berikutnya itu adalah pangkat ilmu. Jadi ilmu itu termasuk pangkat yang tinggi. Dan mengajarnya atau mengajarkannya atau belajarnya ini termasuk bagian yang senantiasa rahmat Allah itu turunnya diperbanyak. Ridha Allah pun juga demikian. Tidak ada yang melebihi kehebatan daripada majelis itu, tidak ada. Menurut kitab Ilmu Nabras yang dikarang oleh Habib Abdullah Haddad. Itu yang pertama adalah majelis ilmu. Termasuk kita ini lah. Majelis ilmu artinya ya. Dan terlebih juga karena kita ini berada di tempat masjid ya, maka kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid, nawaitu an a'takif li hajil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Karena salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Nabi, perintah sunat ya, adalah i'tikaf di dalam masjid. Ini salah satu sunnah atau bagian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Wabil khusus 10 akhir daripada bulan Ramadan. Saat ini kita akan membaca kitab kemuliaan bulan Ramadan. Itu di antara kemuliaan bulan Ramadan ya. Yang kemarin sudah belum posting ya. Tapi kan ada di grup ya. Jadi mungkin ada tertentu aja lah, airlah. Nah, itu satu ibadah ringan, tidak terlalu panjang, jadi ringan aja dia. Tapi ganjarannya luar biasa. Pahalanya itu sama lawan kita menemukan Lailatul Qadar.
Jadi sehari-hari ini ketika kita membaca itu, mengamalkan itu, kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar hari-hari. Ya kan? Berbeda memang Lailatul Qadarnya sudah jelas dah. Awakhir min Ramadan. 10 akhir dari bulan Ramadan. Walaupun kemarin itu kita mendengar cerita daripada ulama-ulama kita, ulama kita masalah. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu kata beliau turunnya tanggal 3 Ramadan. Yang jelas ketika kita melakukan ibadah sepanjang Ramadan pasti kita pertemuan. Walaupun kada melihatnya, kalau melihat turun jangan bahasa orang bahari, kalau melihat apa karena? Wah, keguguran Hindaru, iyalah. Nah, itu jarang aja melihat ya Allah. Tapi ketika kita ibadah malam itu dan kebetulan malam itu termasuk ibadah kita itu ibadah di malam Lailatul Qadar yang disebutkan dengan alfi syahr ya. Melebihi daripada ibadah kita 83 tahun 6 bulan. Nah, begitu tadi amalan yang tadi disebutkan. Cuman kita ada di grup ya kah, di pribadi ya seperti hadi nang ada nomor wadahulun ya kah, air ya kah. La ilaha illallahul malikul kabir ya kah, hakimul kabir ya kah. Subhana rabbil aziz sab'i, subhana rabbil azim. Itu 7 kali sebelum berbuka puasa. Nang kedua ya kah, sebelum sahur membacanya 3 kali, hafal bertahan kita alam nasrah. Ya kah? Gitu. Jadi amalannya itu dibaca sebelum berbuka puasa, sebelum sahur, baisukan setiap hari. Nang baisukan itu malah mudah lagi. Ya samadu, ya samad, ya samad, ya samad itu cuma 7 kali. Ketika mengamalkan itu, ya kah, pahalanya sama pian menemui Lailatul Qadar setiap hari. Ulun dapat sanad ijazah daripada Al-Mukarramil Fadil di Abdul Salam An-Nagari, adingnya guru baik. Beliau itu mengambil sanad daripada Habib Ahmad Al-Maliki dan Habib Muhammad Al-Ba'bud dari Mekah, dan kepada ayahanda beliau itu Ahmad Mughni. Kawitan Abdul Salam itu kan Ahmad Mughni bin Ismail bin Muhammad Tahir bin As'ad bin Syarifah bin Datuk Kalampayan. Nah, jadi murni apa namanya guru bahit itu Datuk Abdul Salam, orang yang termasuk juriat Datuk Kalampayan. Jadi sanad itu oleh beliau diberikan kepada ulun dan ulun berikan kepada sampian kalau hendak mengamalkan. Ya kan? Catatannya ada wadah guru adik bilah ada atau wadah air gitu ya, ringan aja kalau baca ada banyak kadang sampai meninggalkan paumaan tuh ada kan paumaan lawas kalau lebih sukan ya kak jam 9 jam 10 minimal tuh ya, hari-hari ya kak ini musim gawian nih ya kak. Nah, orang kadang-kadang ya itu pang tadi lah. Jadi macam-macam pertanyaan ya datang wadah ulun ya. Ini musim bahuma nih. Artinya mengongkosi keluarga itu guru wajib. Puasa apa wajib juga. Ya. Nah, jadi artinya karena mengongkosi apa namanya itu anak buah wajib, biar dia kada puasa. Artinya membawa termos ke pomaan. Nah, itu kah? Ya Pak Guru jangan buat termos, ya kah? Nah itu mungkin kau menjawab lagi yang pertama seperti kan ada puasa. Nah kayak apa namanya itu sanksi orang kada puasa. Kada kawa kita ini karena aku cara kada puasa alasan artinya mau pusi keluarga, ada bisa nak itu. Maka wajar guru-guru kita kan apakahnya jalannya suluknya orang-orang apa dulu itu kan 11 bulan bercari, sebulan berdiam. Itu kan anunya. Nah masa tak ada gawian waya bohuma
Iya kah? Maka biasanya kalau begawi ini asarutan itu saja kada apa gawi hari-hari porsinya dibedakan Bang ya Allah. Walaupun porsinya dibedakan tapi banyak bulan puasa bulian. Kenapa? Kadang-kadang ngerokok lu akhirnya. Ini mah sadang beriba-riba sadang sedang merokok ya Allah. Iya, belum puasa, belum disadang kan merokok dada. Biar jam 9 anu buliknya. Tapi masuk ke jam 6. Mun hari lain jam 8, bujur jam 12. Sama ya kalau lah. Istirahat kadada, apa istirahat belum puasa. Dada joni gini-gini. Nah, bos itu pertanyaan yang kedua. Kan ulun memandukan pertanyaan orang di kampung aja lah. Lamun di sini pas aja kakak itu kor lebih aja berarti. Kada belain ya kalau. Nah, pertanyaan yang kedua, kita nih goreng bisa tanah, bisa perumahan. Kebetulan kita kan disuruh berdiam dalam artian yang disebutkan tadi 11 bulan kita bercari, sebulan kita ada istirahat. Nah, coba umpamanya orang itulah mengambil upah pada kita, tapi bawa termos, apa hukumnya? Nang perumahan siapa? Perumahan orang kah? Maka sawaun kana ya kan? Sama aja ya kan? Artinya kalau kita itu membukakan orang puasa pahalanya sekian sama lawan orang yang menggawi. Nah sekarang menjadikan orang kada puasa karena surang bisa dosa berarti sama ada kiriman dosa juga surang. Jujur kada. Jangan hukum tuh jangan diakali. Ya mau dia kali tapi lilit. Artinya bujur-bujur batakun. Nah hukumnya kayak apa? Lamun orang mobil upah taramos copek surang sekali. Taramos. Ya kalau bujur cakap. Puasanya sekali tahun. Kalau panggilnya kena kada guru aja bisa cekin mengkado aja. Nah baik cuma kado lalu salang bulan puasa gini kali. Coba pengen merasakan. Kalau kita tuh puasa sementara ada bulan puasa. Nah, uyo kalau nah orang kecap bawa makanan dika surang puasa karena ngali kalau nah kadang nyamanan Bang. Ini kesempatan kita untuk meraih lebih besar daripada ibadah yang kita gawi. Kenapa? Ibadah sunat di bulan Ramadan sama lawan ibadah wajib pahalanya di bulan lain. Ibadah wajib di bulan Ramadan pahalanya sama lawan 70 kali kita menggawi di bulan lain. Luar biasa kalau. Nah, iyalah. Setan-setan jadi dibelenggu. Karena guru orangnya banyak ada puasa. Inya yang betul nyebat bubuhannya. Iblis senang kada bebukahan dia waktu 5. Nah, lamun ada masuk lagi 6 atau 7. Nah, iya kan. Ya waktu piannya sekong 5 bandak kan. Ya kalau kamu pintar juga tuh. Engkau mah apa? Nah makanya itu kawah Jepang dia diketahui nariman itu. Jadi kau disariki. Mungkin kita kira tahu siapa yang disariki. Oh. Makanya bahari-bahari itulah. Ulun napakah itulah takdir sudah. Nah. Dijazahkan orang pulang masalah iblis. Nah, jagau iblis siapa ngarannya tahulun. Daripada kabungulan bahari dah. Sambil sekolah, sambil duduk di kampung. Nah, banyak kita dapat sanad pian nang kakak itu tuh. Ada yang 450, hampir ratusan dapat sanad. Karena apa? Karena bahari itu di Martapura itu di samping ilmu-ilmu keakhiratan, ilmu-ilmu nang kemaslahatan dunia itu ada spesialis yaitu Haji Abdul Qadir Hasan, pimpinan Darussalam nomor 2 setelah Datuk Kaspol. Sidin itu ampun ilmu. Ya daripada hebatnya Sidin tuh kau membalawak nih 7. Adakah ini nang 7? Jangan kan 7 sekong gin uyuh.
Dari Pekajayaan Sidin tah. Abdul Qadir Hasan. Ya kah? Bisian anak ngarannya Haji Mahli. Haji Mahli itu peguruna baguru sekumpul. Kebetulan Haji Mahli kita berguru dengan beliau. Jadi beliau itu guru kita juga. Karena cerita Rasidin yang sangat menarik begini. Ada 6 serangkai. 6 serangkai ini, ya kah? Kalau tidak salah, bukan 6 serangkai, 5 serangkai ya kah? 5 serangkai. Yang orang ahli Al-Quran. Abah guru sakumpul, guru Haji Mahli, ya kah? Kita mengenal Qari Zahri Fadli lawan Ghazali Rahman. Itu sama-sama tamat Darussalam tuh kawan bertahan tuh. Badua nang menerusakan kamu sabakah sampai ke nasional, badua nang kada. Iya nang kisah abah guru tuh. Bahari mengaji di Kandangan karena guru beliau itu adalah Haji Muhammad Aini Kandangan, guru abah guru nih. Nah, sin bakesa guru Haji Muhammad Aini Kandangan itu sin kadang melihat, kadang mendengar bacaan, kadang sin melihat muntung, muha. Membaca huruf bisa melihat muha. Abelnya sin ini baca tuh kadang suaranya bagus atau kadang sin baca. Muhanya nilihati. Cara mengucap huruf makharijul huruf itu nang sin lihati. Lamun salah sin ludahi. Sin ludahi di muha. Itu Haji Muhammad Aini Kandangan. Itu peguruan abah guru ya kan. Lain Pak Haji Iwat. Kalau Pak Haji Iwat tuh aku jisidin dilajari oleh abah. Nah, belajar Quran nih. Tangan di telinga. Nah, belinya salah ngit. Ayo pian. Jadi pendidikan orang bahari itu jauh daripada yang kita bayangkan. Kerasnya luar biasa. Siapa belajar Quran tangan di telinga. Salah ngitam. Sambil aku bejajawadai sin mulai ke aku rumah sampai ke Haji Murad tuh jisin. Nama hafal, bahari sing hafal. Sambil bejajawadai, urang menukar wajah buka buku. Ya kan? Orang bahari dasar cangkali waktu buli. Alim juga ya kah? Nah itu. Ya kah? Luar biasa pendidikan orang bahari lah. Bandingkan ini. Nah. Itu mukadimahnya aja Bang lah. Supaya kita ini ya senantiasa terus menerus ya kan. Kalau ada kesempatan, ayolah kita gawi. Jadi kadada istilah kesempatan itu 2 kali kadada. Jadi kadada istilah itu kaina aja menggawi kadada. Makanya dalam Islam itu kadada esok lebih baik kadada. Esok lebih sakit. Jujur kada. Jadi kalau udah amal, ayo amalkan. Jangan kaina aja jar aku madang ini, madang itu kada ada harapan pian. Madang esok pas waktunya yang sudah tepat waktunya garing, sakit gigi kah, sakit kepala kah, kada kau amalkan. Artinya hari ini lebih bagus daripada wasari lama berarti rabbikum. Cepati. Jangan kaina-kaina ibadah tuh jangan kaina-kaina. Cepati. Dan di antara kemuliaan orang yang berpuasa itu, yaitu Allah SWT akan jadikan sehat dan kesembuhan pada jasadnya. Ya, itu memang ada Pak sumu tasihu. Puasalah kamu, dengan puasa itu menyebabkan kamu terus menerus sehat. Ya kah? Ya. Ada guru aja puasa ini menyakiti, lapar parut apa? Iya kan? Nah, lapar parut itu supaya kita ini merasakan kayak orang susah. Ya kan? Makanya beberapa ulama mengatakan boleh mengeluarkan zakat dari awal Ramadan. Supaya artinya orang-orang yang senantiasa hidupnya dalam keadaan ekonomi rendah
Kau puasa karena kita memberi fitrah. Semalam kan kisahkan lo, orang 15 2 hari seorang aja insya Allah orang nang susah puasa terus. Juga. Makanya oleh karena itu ada ulama yang memperbolehkan zakat fitrah itu mulai 1 Ramadan. Walaupun yang paling abdul kan paginya sebelum sembahyang hari raya. Ya kan kalau sudah sembahyang hari raya itu jadi sedekahnya lagi, karena jadi zakat lagi. Bahkan ada yang mengatakan haram punya zakat fitrah setelah hari raya. Ya kan? Setelah sembahyang gitu maksudnya. Nah, itu merasakan kayak apa orang nang susah. Ya kan? Dan ada kan hadis sumu tasihu ya kan? Kalau kita telah bisian penyakit, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, hendak operasi, apa kabar? Biasanya kita puasa, iyalah. Puasa ada? Minimal 10 jam, kada masuk apa-apa. Ya kan? Kalau pian pernah di scan. Ya. Scan itu semacam itu sesuatu yang pendeteksian lebih tajam daripada biasa kita ke rumah sakit apa ngarannya? USG kan? Nah, scan itu kalau di Maraban tidak ada. Rumah sakit Maraban tidak ada scan. Kecuali Ansar Saleh atau di Banjar, ya kah? Lebih akurat deteksinya. Kalau di Maraban ya mungkin kalau ada nang penyakit tertentu dibawa ke Banjar juga. Ya kah? Ulun semalam masuk rumah sakit, kah? Karena tensi tinggi. Ya kah? 220/130. Rumah sakit, karena aku suara nih. Maka 3 majelis hari Rabu. Pas bacaan, kenapa jadi karena aku pandai lagi? Cuma alhamdulillah lu kada rabah. Jadi bingung jamaah nih. Pada-padanya ceritakan banyak. Nah, puasa nih kada ngomong. Ini kada puasa ketika itu. Jadi pada banyak-banyak. Ayo sih ya, kada diberi banyak sidin ya. Tapi ulun diam aja. Berdiam aja kan kada bergerak apa-apa. Sebab orang yang stroke ringan atau stroke berat, atau orang yang tadi dikatakan tinggi darah, itu jangan sama sekali dirabahkan. Itu berbahaya. Sebab itu darah itu mengalir lebih cepat ke otak. Itu tidak bisa ditolong lagi biasanya. Jadi kalau orang ada yang itu, pertolongannya jangan sampai dirabahkan. Jangan sampai. Nah, itu aja diantaranya adalah usaha kita pertama. Jadi kalau orang-orang ada gejala stroke, jangan sampai dirabahkan. Nah, sebab itu cepat menjar ke otak. Kalau sudah ke otak itu berbahaya luar biasa. Itu tipnya ya bang lah, hal-hal terkait gitu. Karena kita di rumah sakit kali-kali masuknya, jadi tahu itu dalam keadaan seperti demikian. Artinya puasa olehmu niscaya sehat jasadmu. Wa fi riwayatin innallaha waha ila nabiyyin min bani Israil an akhbir qaumaka annahu laisa 'abdun yasumu yawman ibtigha wajhi illa ashahtu lahu jismahu wa 'azamtu lahu ajrahu. Di dalam riwayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada nabi kita, nabi daripada Bani Israel, berilah kabar kepada kaum engkau bahwa tidak ada daripada seorang hamba yang berkuasa karena menuntut ridhaku kecuali aku akan sehatkan jasadnya dan aku besarkan pahalanya. Ya, sumu tasih. Jadi ada orang operasi kan, itu Pak harus. Bahkan kan ada dokter yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu kelebihannya ada 10. Dan puasa adalah sebagai benteng yang kuat untuk melindungi dari dirinya daripada api neraka. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, asyamu junnatun hasinatun minan nar.
Ya, Wa'id Ahmad artinya puasa itu sebagai benteng yang kuat daripada serangan api neraka. Bahkan di dalam hadis lain kita katakan, barang siapa gembira dengan masuknya, tibanya bulan Ramadan yang mulia ini, maka jasadnya diharamkan daripada api neraka. Gembira, senang. Kenapa? Karena di bulan puasa itu ibadah-ibadah kita itu diganda-gandakan pahalanya. Ladang kita untuk memperbanyak amal. Karena dalam satu riwayat bahwasanya orang yang berpuasa di antaranya akan nanti diberikan minum oleh baginda Rasulullah SAW yang sekali minum tidak akan pernah haus selamanya. Diangkat. Salah satunya pula akan dibinakan Allah rumah, bukan rumah lagi, istana yang pintunya 500.000 pintunya. Pintu rumahnya 500.000. Kalau kita 500.000 ini berapa apa rumahnya kenalnya? Kan riwayatnya para ulama mengatakan bahwasanya surga paling halus sama lawan dunia sebesar isinya milik sendiri. Habislah kita makan harta kira masa dunia ini. Ampun kita surangan. Itu paling halus. Wajar kalau Tuhan itu mengganda-gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebab secara akliyah kalau kita kada banyak bisa sango, habis sango apa yang kita makan? Oh. Masuk surga umpamanya dengan amal yang secukupnya. Ayo. Habis modal kita, apa yang kita makan? Lalu kada diganda-gandakan oleh Allah pahalanya. Iya, nang bulan puasa ini salah satunya. Ya kalau, nah, ada yang 100 tahun ibadah, ada yang 83 tahun ibadah, menemukan Lailatul Qadar. Ya kalau, nah, dan seperti Nabi kita masih yamu jannatu minan nar kajunnati ahadikum minal qital malam yahriqha bikadibin aw ghibah. Rawu Ahmad. Puasa itu sebagai perisai daripada api neraka, seperti perisai salah seorang kamu daripada peperangan selama tidak harus dirusak dengan dusta, dengan ghibah. Pahala itu seperti itu. Pahala puasa itu akan rusak, pahalanya puasanya saja, tapi kada berpahala. Karena puasa kita itu diselingi dengan ghibah. Atau diselingi kita lalu mengaraput. Ya kan? Jadi ini supaya terhindar juga dari para mengaraput. Walaupun di bulan lain mengaraput sama aja, Bang. Ya kan? Nangan mengaraput itu apa? Wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura nar. Orang yang mengampur itu kepada al-fujur, ya kan? Kesengsaraan, dan kesengsaraan itu membawa kepada neraka. Sama aja, Bang lah. Dan gibah. Nah, gibah ini yang gawat ya. Jadi ujar guru ulun lah, kalau pian tuh baca ramin. Nang keluar di caramin tuh mau orang, kamu mau surang enggak? Jadi kalau kita menyambati utang itu kadang menyambati siapa? Menyambati surang. Artinya mau surang, kalau dalam caramin itu sama ya kalau artinya kembali kepada kabar surang ya. Bah kalau di ilmu tauhid begini lah. Luar biasa ya. Hikayat ja'afil khabar. Hikayat lah bukan hadis. Wa ja'afil khabari anna imra'atani samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ajhadahuma al-ju' wal atashu min akhirin nahar. Kata antat talifa fa ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'jinahu bil iftar. Fa ursila ilaihima qadhan wa qala qul lahumā hayyan bihi ma akaltuha faqa'at idahuma nisbatu daman abiltan walahman gharidun
Faqa'atil ukhra misla dzalika hatta mala'at ajbatin nas min dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatani samata amman ahallallahu lahuma wa abtarata ala ma harramahu Allah taala alaihima qa'adat idahuma ila al-ukhra faja'alata yaqtabanin nasi fahadha ma akalta min luhumihim. Itu dalam kitab Ihya. Ada dua orang perempuan yang berpuasa di zaman Rasulullah SAW, maka keduanya sangat menyusahkan oleh lapar dan haus. Pada akhir hari hampir-hampir membinasakan atas keduanya. Hampir pecah puasa lah. Maka keduanya mengutus orang yang kepada Rasulullah SAW untuk minta izin berbuka puasa. Maka Rasulullah SAW mengirimkan kepada keduanya dua wadah seraya bersabda, katakan kepada keduanya wahai Rasulullah untuk memuntahkan apa yang mereka makan sebelumnya. Berniat berpuasa ya kah? Enak kisah ya Allah. Kisah. Ini kisah ini paksa wadah ulun lah. Di sini kalau pindah sama kita ngalih kisahnya. Jadi ini kan musim kalau perusahaan itu, kalau perusahaan Cina ini kan urusan, ini kan kedua Islam kalau, nah yang penting apa urusannya lancar, gawe lancar, waktunya pun kada bisa diubah-ubah. Nah jadi kitanya aja lagi menyudahi ya. Nah oleh karena itu si laki ini hampir-hampir kada bisa puasa. Tapi tahun ini rasa kebanyakan mendengar orang berceramah kalau rasa hendak puasa. Ayo sebelum tolak ke sawit. Perusahaan sawit lah diantaranya. Batubara itu juga. Ya kan? Nah, makan nih bersama keluarga di rumah. Nah, makanan itu ya kan. Sederhana aja, tidak terlalu muluk-muluk ya kan. Walaupun disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW itu hendaknya di bulan puasa ini memperluas belanja. Itu memang disuruh sunat itu. Memperluas belanja. Jangan di luar belum puasa wakaring, belum puasa wakaring juga pulang. Jangan ya kalau. Nah diubah. Biar ayam juga kada belum puasa, tapi ayamnya lain ya kan. Ayam bajarang lawan ayam bapanggang lain kalau. Rasanya kin lain juga ya kalau. Diperbanyak belanja hari-hari. Akhirnya song-song tolak sawitnya kan. Belum tang hari yang kata biasa puasa. Uyuh benar. Uma uyuhnya. Maka di sawit itu buka warung. Maka jam 11 duduk di warung. Karena makan juga dia. Ini makan mie aja. Mana parut nih kan. Biasanya lah walaupun Cina juga perusahaannya ada juga bang timbang rasa ya kalau asalnya jam 4 boleh ini jam 2. Bila kasih sedikit ya kalau. Tapi nengaran orang nanggar pernah puasa mau kada mau ya kah. Nah, datang ke rumah uyuh benar. Nah, makan mie aja bang lah tengah hari. Kauyuhan akhirnya sila keteri muntahnya mie. Nah baru curiga Nabi ini maka kita kada makan tadi makan apa jadi mie. Makanya ujar Tuhan dalam hadis qudsi asya muli wa ana ajizibi. Puasa ini adalah milikku dan urusanku, hendak memberinya itu pahala atau kada. Ya kah? Jadi pahala puasa ini kada tahu sekong pada sekong. Ada yang kada berpahala, ada yang sekian, ada yang luar biasa. Ya kalau makanya puasa kan ada tingkatan masing-masing. Ada puasa awam, khawas ya kalau. Nah kada sama pang ya kalau. Nah. Cuman ujar Nabi kamin sa'imin laisa min syami illal juwal atas. Yang paling banyak dari umatku ujar Nabi adalah puasa hasilnya 2 aja. Lapar lawan haus pahala kada. Nah ini jangan ya kalau supaya ada juga tuh nah. Talingnya dipelihara, muntung dipelihara. Ya asalnya beban-beban dengan neraka karuan jangan lagi. Diganti dengan tasbih, diganti dengan salawat, diganti lawan zikir. Ayo baca Quran. Ya kalau gitu kalau diganti. Kalau pindah ini apa karanya itu membudaya itu kita setelah libas puasa
Ya kah? Gawian itu kada berubah. Bagus benar ya kak. Namun kembali ke asal, kembali ke laptop biasa ya Pak. Ya kah? Jangan ya kah? Kita pertahankan. Jadi ibadah kita di bulan puasa ini kalau kau dipertahankan gitu ya. Walaupun makannya kembali kepada wadi ya Allah. Biasanya kayak itu Pak. Karena Pak Guru jadi wadi. Nah, hikmahnya guru ajar mati ada hancur. Makan wadi kan hancur kalau matinya. Enggak lah. Nya dua ya kalau mati negara hancur itu kan ada amalan, ada tadi makan wadi. Amalannya apa? Makan wadi. Jadi kajar rawak nih imbas dikubur tuh kada sing hancuran. Itu karena makan wadi. Ada juga kubur orang tuh lah. Gerubuk ke banyu. Imbasnya jadi kubur karing. Sekalian mah racak makan gaben berandam. Jadi banyunya dihisapnya. Ada dua orang amalannya apa? Tabarak hari-hari. Itu kalau di antara amalan nang supaya jangan hancur awak adalah tabarak. Ya kah? Di antaranya lagi supaya jangan hancur mengamalkan thariqat samaniyah. Ya kalau itu terbukti ya kah? Nah. Maka muntahkanlah salah seorang dari keduanya pada wadah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ternyata ia mengeluarkan darah yang kotor. Ternyata darah yang keluar, ya kah? Dan salah seorang lagi muntah daging yang mentah dan busuk. Yang satunya darah, yang satunya daging yang busuk. Ya kah? Pegarang hendak kebuka ya kah? Pepadah pulang. Hampir-hampir penuh wadah itu dengan muntah keduanya. Banyak benar artinya dah. Berubah ya kah? Makanan jadi darah, makanan jadi daging yang busuk. Maka heranlah para sahabat akan yang demikian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kedua perempuan ini telah puasa dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuka dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Halal jangan dimakannya, tapi berbukanya yang kada halal. Dan keduanya ini telah duduk dan berbuat gibah akan manusia. Maka keduanya telah makan daging mereka. Kan orang yang menggibah itu nang ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahi pakarihtumu. Orang yang gibah itu siksaannya sama lawan memakan daging dan sanaknya tapi nang busuk. Nah, jangankan nang busuk ya kan, nang masak aja kira-kira lah. Nang mantah, mau nang masak tuh makan aja bang lah. Tapi belum kadang makan juga lah. Nah, nang mantah dimakan. Ya Allah, pakarih itu jelas kita kada ketujuh. Ya kalau ujar Tuhan memudahkan. Ikam menyambati orang ayo bihadukum, ikam suka kajar makan daging ujar Tuhan. Ayyakulalah ma'ahi, makan daging saudaramu. Ya kah? Maitan yang sudah mati ya pulang. Pakarih itu maka jelas kamu tidak mau atau benci. Dan diantara kemudian orang yang berpuasa itu yaitu bahwasanya puasanya itu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfi'ani lil-'abdi yaumil qiyamah." Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwata wasyaffa'ni bihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-na'um bil-laili wasyaffa'ni bihi qala fayashfa'ani, rawahu Ahmad. Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada hamba dan membacanya, maka berkata puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang berkata ya, wahai Tuhanku, aku telah mencegahkan daripada makan dan syahwatnya, maka izinkan aku memberi syafaat kepada puasa nambah pandai lawan Tuhan. Jadi Al-Quran dan puasa kita akan memberikan bantuan syafaat kita kepada kita yang berpuasa di hari kiamat nanti.
Yang walaupun kita tahu bahwasanya yang memberikan syafaat itu hak prerogatifnya adalah Rasulullah. Itu syafaatul uzma. Di bawah daripada itu syafaat kita bisa kita peroleh. Makanya di dalam kitab itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, al-alim yashfa'u li talamizi, orang alim itu nanti memberi syafaat kepada seluruh muridnya. Tergantung kealimannya, tergantung walinya, wali apa. Semakin besar kedudukan jabatan walinya di hadirat Allah, semakin besar pula memberikan syafaat kepada orang. Makanya seperti yang umpamanya Syekh Saman Al-Madani, kan diceritakan bahwasanya salah satu karamat terbesar daripada Syekh Abdul Qadir Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah seluruh muridnya itu wali. Samuan muridnya wali. Laki-laki, bini-bini, tuha, anum, samunya jadi wali. Kada dan kada walinya. Itu ketinggian karamat aulia yang dipegang, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang Syekh Abdul Qadir punya murid. Murid utama daripada Syekh Syekh Muhammad Saman adalah Datuk kita Kalampayan. Ya, yang menjadi khalifah mutlak daripada Syekh Saman. Artinya apa? Tidak jauh berbeda. Makanya wali Kutubul Gaus itu tidak akan lahir kecuali 100 atau 200 tahun yang akan datang. Baru ada seperti itu lagi. Kalau tidak ada. Iya kan? Nang wali kutub yang derajatnya Kutubul Gaus. Seluruh muridnya diberikan syafaat. Jadi puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakan puasa. Seolah-olah puasa itu punya roh. Selain daripada Allah nang diulah itu baru berdan. Ya kan? Dan kita jangan tahu ya kan? Seperti yang umpamanya diceritakan dalam Al-Quran itu yang sering kita dengarkan ya kan? Yang kita dengar dalam Al-Quran itu adalah rohnya tanah. Tanah punya roh. Jadi orang sombong mau jalan dari tanah hawa, kena jar tanah kena kukapit. Tanah apa? Di dalam Al-Quran itu ayatnya. Jangan coba-coba berjalan di atas kok ujar tanah. Ini kukapit. Urang nang tulak, urang nang tulak catatannya tulak maksiat itu tanah paling dulu nama gapit. Sebab alam nang setelah alam alam dunia ini apa yang pertama? Alam barzah kalau. Dan alam barzah ini adalah alam haru-hara. Alam yang luar biasa ketika kita umpamanya kada ada persiapan ibadah sebagainya, la ilaha illallah. Paling ngalih kalau kotaknya hanya kau behiring aja. Ngalih lah. Rumahnya halus, biar ganal di dunia tetap halus. Ada kan ganal kotaknya? Paling-paling orang kafir itu kan kotaknya ganal. Disonginya duit, macam-macam. Ya kah? Aku bahari kalakuan dia lagi sekolah. Sebab kami itu di Parak lawan Pacinan, kubur Cina. Darussalam itu para kubur Cina. Setelah Guru Wildan itu di situ dibakar sana sedikit, hampa sekumpul. Itu raja hantu situ dia. Itu kuburan Cina situ. Nah Darussalam kan Parak di komplek. Sebarang gue dengan Darussalam bahari. Darussalam itu kalau tingkat ustaz itu sekolah. Nah tingkat ulia lawan dia nang di sini, nang di persaingan. Nah jadi bilanya ada Cina, tadi ketahuan tuh bilanya Cina ada kematian. Nah yang melepas ayam putih, ya kan, jagau putih, ya kan. Jadi beli jadi menangis, diberinya duit. Nah, jadi bersedia bawang daripada kabebungulan bahari itulah. Ulun kawan-kawan. Nah, ditapui bawang di mata nih, menangis. Biar negara menangis, gini menangis. Bajuan aja mata ya kalau padahal kada menangis, dapat duit ya kalau itu kabungulannya bahari dah. Ayam kena menyandak masukkan dia kubur ayam di lapasnya masing-masingnya menyasa jagau.
Ulun keingatan itu bahari ya Allah. Nah, kebubungulan bahari itu lagi ke kanak ya. Ada jemur ke kanak tarawih itu sudah 16 tahun, 17 tahun ya. Nah, mengapung ya, spesial mengapung ayam. Ya Allah ya. Tapi rame ya, tuh bahari itu rame ya kan. Nah, siapa menangis? Siapa yang dia karena kau orang mendobrak itu kan. Tak kuburan sih, tapi kan dari kuburan lagi ini. Tapi ujar bagiannya nang di daerah situ, lamun hendak banyak nambah hantu, pas itu aja bagiannya masih. Nah itu sedikit kurang lebih 25 meter lah ke dalam tuh dia. Situ spesial barang sahabat aja. Di bangsa sana pada dan sedikit. Nah ada jual pinggir jalan lah di dalamnya itu tanda. Di kita kuburan Cina tadi. Bawa duit nya. Dibutinya duit dia dalam kubur tah. Pintar banenya belinya menangisan, buat maka apa? Mundur salamur tapi duit bahari. Anak ketujuan nah itu ya kalau dapat duit 10.000 saya ingat mana 10.000 sekong 10.000 bahari pian lah banyak pian 10.000 bahari itu banyak. Kenapa jadi ulun madakan banyak? Ulun bahari sekolah tahun 78 itu diberi duit oleh kawitan sekolah mata pernah sebulan 3.000. Ini 10.000 apa enggak? Aduh, iya kalau itulah ibu makan. Mau ini tuh mau pikir bungulnya bahari itu lah, tapi rami ya. Ompatan kakawanan. Nah, ya. Ini jam berapa nih? Jam setengah dalam kan ya. Banyunya jam setengah dalam. Jauh gaya-gaya aja lah. Ujar BMKG kan sampai tanggal 12 ini dalam. Hari ini kan 11 ini terkorong dia. Wih, banyu dalam lah ya. Dalam kayak biasa pulang ya. Martapura Wahin di dalam bandar juga sudah. Di pasar Martapura itu di samping masjid itu dalam dia. Ya, sampai ke pasar Masjid Al-Karomah. Banyu saat ini ya. Masih di area sana lagi kalau Sungarangas masih ada seperti biasa. Belum kemari lagi. Nah, di area Martapura aja. Kalau di daerah Gunung-Gunung itu iya calapan aja terus. Di Tunggulirang itu memang kampung Tunggulirang, kampung Jawa itu memang langganan bang lah. Dalam rumah anak 3 seni itu. Dan di antara kemudian orang yang berdosa itu bahwasanya Allah menjadikan semua perbuatannya bernilai ibadah. Sehingga tidur orang yang puasa dia ditulis ibadah. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW dan lagi seperti Nabi Muhammad SAW, naumus sa'im ibadah. Tidur orang yang berpuasa itu hukumnya ibadah. Nah, ya Pak Guru ya tidur aja ya kan. Mana kada uyuh tidur aja lebih sukan ya. Jadi tang hari kena bangun sembahyang, itu guring pulang. Asar kena bangun pulang, ya kan? Bes itu kan ada mungkin lagi. Kalau sudah parak buka ya lah. Itu kerja artinya apa? Nah, artinya ucapan-ucapan ini dihindari banner nang kada bagus tuh. Nah, artinya sampai tidur aja sudah ibadah. Artinya kada papandir itulah. Kalau kita ini sedikit-sedikit nongkrong pander, tapi kadang panglah belum puasa nih, kebanyakan guring, kebanyakan di rumah aja ya Allah. Karena kemana-mana, warung kada buka ya Allah. Nambodeng itu sih di warung ya. Nah, siang borong ya biasanya ya. Nah itu. Terjaga aja kita tuh, insyaallah. Ada aja orang, aja kesempatan guru aja, belum puasa nih buka warung. Orang kada membukanya. Nah, kumpul ya kalau, nah, maka warung apa dinding, kada kelihatan orang nggak, batisnya pun susun. Jadi kalau dihitung pian lah, ya kan, kita nih kira-kira aja bang lah, jangannya tuh ada warung nambah buka kira-kira di Mengora kampung itu, kira-kira bisa banyak tangguna penghuninya, kira-kira aja bang lah, waduh ulun bang kira-kira tuh banyak. Apa ambo taramus tarus apa mandi apa?
Ulun adalah sekadar begawi ya kan. Tulaknya puan ulun. Melihat ya canggang itu beli lagi canggang. Sabat menyebiar sabat ya kan beli lagi ya kan. Ada pacangan begawi itu begawi uyuh ya. Kalau ada panu hanya tarawih boleh di bulan lain dia barangnya. Tarawih kan kalau di bulan lain kan kalau dada tarawih di bulan anu Pak, di bulan Syawal kan ada. Wa fi riwayatin sumtus shaim tasbihun wa namuhu ibadatun wa du'auhu mustajabatun wa amaluhu mudha'afatun. Riwayat lain bersama Nabi Muhammad SAW, diam orang yang berpuasa itu hukumnya berat. Ya kan? Tasbihun. Iya kan? Artinya dicatat orang yang senantiasa bertasbih. Berdiam aja, ada baca-baca ya kan? Dan tidurnya hukumnya ibadah dan doanya dikabulkan dan amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya ya kan? Dan tiada kemudian orang yang berpuasa itu Allah jadikan doanya selalu dikabulkan, apalagi ketika berbukanya pas bagaimana disebut Rasulullah SAW, lis-shaimi inda iftarihi da'wat mustajabatun akhrajahu Majah. Bagi orang yang berpuasa ketika berbukanya doanya dikabulkan, maka sepantasnya lah ketika anak berbuka puasa itu banyak berdoa. Ya di antara doa yang tadi dia. Dengan perkara keselamatan dunia dan akhirat, karena berdoa pada waktu itu sangat mustajab. Tadi disuruh orang jadi di kampung lah, tapi tahu ya tempat makannya dia datang makan lagi ya oleh ada umpan membacanya sebutin hadis lagi dia. Wa bil khabari idza halla hilal ramadan sahal ashar arashu wal kursi wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li Muhammadin tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala minal karamat wastaghfarat lahumus syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa'i was samaku fil ma' wa kulli dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar illa syayatin alaihi la'natullah wa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadun la yatrukullahu ta'ala ahadan minhu illa yaghfiru lahu wa yaqulu Allah ta'ala lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadhan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Durratun Nasihin ya. Itu bukan hadis, kabar ya. Perlu diinformasikan bahwa kitab Durratun Nasihin inilah banyak memuat kisah-kisah nang kada dimuat dalam kitab lain. Kenapa? Karena kitab Durratun Nasihin ini yang terbanyak dimuat adalah hadis dhaif. Tidak punya ada aneh-aneh gawin orang di kampung tepin buka aja. Itu Durratun Nasihin. Ya kan? Tapi kalau Darussalam karena belajar Durratun Nasihin yang dilajari kan Riyadhus Shalihin ya kalau. Nah, Riyadhus Shalihin Durratun Nasihin ini biasanya belajar di kampung Bolon Bahari di apa? Belajar duduk. Durratun Nasihin ini ada guru Ulal Mukarram, ada Ulul Alamah Haji ini Ajat ya. Itu salah satu imam besar Masjidil Haram. Dulu beliau itu adalah guru kita di Martapura, orang rantau. Tapi sudah berpulang ke rahmatullah ya. Artinya di dalam kabar disebutkan bahwa bila datang bulan Ramadan maka tertariklah arasy dan kursi dan para malaikat. Bukan dijebur tertarik bang ini bacaannya berteriaklah nih ya. Ini tariklah, bertariklah kan sama kalau tuh. Ya, sama lawan Allah. Nah, sama ada tulisan dia kaf lam dal ya. Ada berbaris kira kaf lam dal ya. Jadi orang membaca kampung ini karena ada berbaris kan sehandak kalau. Jadi orang kampung baca bacaannya itu kaf apa tadi?
kaf, lam, dal, ya. Kada boleh dimakan di ujungannya. Tapi emang di awalnya itu orang di kampung madakan keladi. Artinya keladi kampung kada boleh dimakan. Tuan guru nang melajarin ini. Kam lam dal ya keladi pas kalau di. Sakala orang bacanya keledai. Di kampung baca keladi, habis keladi kada dimakan dibuang orang keladi kampung. Gara-gara salah baca. Maka tuan guru juga ya Allah. Apa ya bukan keladi kan. Sekalinya tulisannya sama, bacanya lain. Ya kah? Ya nak kayak arwah guru Bakri ada kisah kisah. Orang di sini membaca Al-Quran itu alif lam ra, adanya kada alar jadinya. Apa alif lawan ra aja? Alar jadinya. Ujur juga ya kalau kada alif lam ra tuh kan. Iya kan? Orang alif lam ra nya kalau di kayak alar jadi ya. Jadi ya. Ya Allah ya kan. Ya sama ini lagi. Nah. Berteriaklah. Nah, ya Allah. Ya kan bahasa Latin ya, bahasa Arab Melayu ini kan sar surang berisi ya Allah. Nah. Berteriaklah arash dan kursi padan para malaikat dan orang-orang yang lain daripada mereka seraya berkata. Ya. Beruntunglah bagi umat Nabi kita Muhammad SAW dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah memintakan ampun bagi mereka oleh matahari dan bulan dan segala binatang-binatang dan burung-burung yang terbang di angin dan ikan-ikan yang ada di laut senantiasa mendoakan memintakan ampun kepada orang yang berpuasa dan semua makhluk yang mempunyai roh di muka bumi pada siang dan malam kecuali para setan laknatullah inya kada katujuh bagi orang yang berpuasa. Maka apabila pagi hari Allah Subhanahu wa taala tiada membiarkan salah seorang daripada mereka kecuali sudah diampuni segala dosanya oleh orang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wahai para malaikat, jadikanlah semua sembahyang dan tasbih kalian di bulan Ramadan ini untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan kita untuk meraih lebih banyak pahala tentu adalah jalannya di bulan Ramadan ya. Apapun yang kita baca ya kan. Walaupun identik Ramadan ini tadi dikatakan dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an kan itu ada dua hal ya kan. Pertama bujur lawan salah. Kada ada setengah salah tuh kada ada. Ada kamu baca Quran setengah salah atau setengah bujur? Kada ada. Punya bujur ya salah. Minimal makharijul hurufnya itu ada beda. Kan ada makharijul itu agak bersamaan. Seperti jim, za, zal, ya kah? Zai, zo, ya kah banyak. Nah, itu kan dibedakan ya kah? Dibedakan antara semuanya itu. Sebab ketika kita kadang membedakan, maka maknanya itu berubah. Nah itu. Nah oleh karena itu Al-Quran itu fasahah, nang perlu nang perlu kita walaupun bacaannya dalam bahasa Al-Quran itu bagugu, ya kah? Walau bagugu tapi bujur makharijul hurufnya. Ketimbang lancar tapi salahnya banyak. Ya kan? Makanya ada alternatif lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Walau bulan puasa ini yang terbaik daripada kamu itu adalah belajar Quran dan yang mengajarkannya. Bukan berarti tadarus Al-Qur'an, tadarus bujur juga. Tadarus Al-Qur'an bagus, tapi lamun bujur. Ya kalau bujur. Tapi biasanya orang membaca itu bujur, prasanya tadarus. Pada ulun mah gitu. Jadi ketika ulun menyuarakan ini di kampung, diklaim orang ulun. Maka Yasidin aja pembisanya. Lillahi ta'ala di kampung itu. Alhamdulillah ulun. Dipakai orang kan jadi masalah.
Nah, kada pakai kada jadi masalah di kampung. Tagal maras sejalan masjid nih karena masjid orang sabarataan di kampung. Nah, jakanya ulun tuh kada maras, dah harapan jadi khutbah, jadi masjid hakunul. Dua ibadah yang dilakukan di masjid nang membelakangi ulun. Artinya kada bepadah. Anak malakan, ya kan? Ayo silakan, kada apa-apa, kada jadi masalah. Iya malakan. Tapi ulun tetap asumsi ulun lah. Khairukum man ta'amal Qur'an wal amah tuh tetap karena Al-Qur'an itu jeruna bujur. Papahala kada bujur, berdosa itu aja. Iya kan? Kadang kayak hadis tuh, bujur papahala, salah kada berdosa. Jangan coba-coba, ya kan? Jadi lebih baik belajar. Jadi gunakanlah bulan Ramadan ini untuk belajar Al-Qur'an. Kita cari guru nang memang ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an hum ahlullah. Orang nang bujur baca Quran itu adalah keluarga Tuhan. Nah, daripada yang luar biasanya itulah Allah subhanahu mengistimewakan orang yang ahli Al-Quran. Sampai-sampai Allah mengatakan apa? Bahwasanya itu adalah keluargaku. Ya. Ada juga ya, mohon maaf lah minta redo, kadang menyebut orangnya juga. Ada yang hafal Quran? Quran hafal, tapi makharijul huruf dan tajwidnya amburadul ada. Karena menyambat Jepang orang kada boleh nyambat orang itu kan kitab karena ya kah? Cuman sesama kami Dewan Hakim bepandiran. Hakim tahfiz di bidang ini pandiran. Ya kan? Ada jarang bisa baca Quran, menghafal Quran lagi. Tapi bacaannya la ilaha illallah. Ya kah? Nah, itu. Jangan biar menyangka orang nang Dewan Hakim itu harap baca Quran. Jangan menyangka kayak itu. Banyak penamburadul lagi. Ya kan? Banyak lagi. Makanya ulun kadang-kadang kalau di Dewan Hakim itu disisihkan orang. Karena ulun sedikit agak keras. Ya kan? Kalau ada hal-hal terkait pertemuan itu ulun agak keras. Tapi ini Kementerian Agama melalui LPTQ supaya adil ya. Setiap kecamatan itu 2 orang wakil Dewan Hakim. Kecamatan 17 kita minimal itu 2 orang. Kecuali utusan LPTQ. Nah, jadi kalau di kampung itu kadada, ayo pian. Oh, saya pilih nang seadanya. Banyak lagi itu pian. Nah, padahal berpikir ya lah. Nah, ada membanggakan atau bedahu lah. Kalau orang tahu bedahu itu orang apa? Hari-harinya orang ahlul Qur'annya orang apa? Nang jurnal nasional, internasional. Di mana-mana, orang di mana-mana pasti tahu dia orang atau bedahu tuh. Ya kah? Karena dedengkutnya ada di situ. Nah, kalau ini kan aja Muwardi Jum, dedengkutnya. Kalau dulu itu ada Muqarrar Imam Fadil Haji Ja'far. Ya kah? Ini kayak Guru Saidi dah. Kayak Guru Saidi kalau. Siapa Guru Saidi? Itu buyut daripada Haji Ja'far. Hah? Pokoknya belinya ada harta mengaji itu turun mana? Pasti turun berdandan dah. Ujuran tuh ya kan? Maka oleh karena itu orang berdandan ini supan di kampung orang. Kalau pindah suruh jadi imam. Jangan ngaku orang berdandan, kalau pindah kada bisa ngaji. Supan. Minta dahulu lah. Nah itu sekedar. Kita insya Allah teruskan kesempatan akan datang. Sudah jam 5:30. Jam 5 lewat dah. Nah, ulun khawatirnya tadi lah. Jadi membawa kendaraan Tegana sedikit. Nah, kalau pindah dalam banyu, nah itu pangulun jadi. Kamu kada kau boleh apa kabar gitu nah. Tapi malam sangat. On. Nah malamnya dalam lah kalau pindah ini mulai dalam. Demi ini kada dalam tapi mulai dalam. Ya kan? Nggih.
Tapi ulun kasih terliwat tadi sudah pindah bawa Nyepang. Naik sudah. Pas mana ada motor itu orang nyambang limau kah? Sebelah sininya dah. Iya dulu anak Tegaling tadi situ. Ada terujok lubang, terujok batu. Nah, ya insya Allah akan kita teruskan pada kesempatan kita halal. Ya kah sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan manfaat dan barakatnya ila hadratin Nabi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من وآله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ويكن وزدنا علما وصل برزاقنا بعمل وصل برزاقنا بعمل وصل برزاقنا بعمل الله واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك زدنا علما وعقلا وإيمانا وحلما وحكمة ومحبة وصلح وفهما وجعلنا من رحمة اللهم اشر وجوههم معلمنا عنا ولا تذهب بركات علوم من رحمة اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشر البيت تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي من عليه وسلم بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله والشكر لله